Ribuan orang yang tergabung dalam gerakan lawan Ahok berunjuk rasa di depan rumah dinas Gubernur DKI Jakarta di Jalan Taman Untung Suropati Menteng, Jakarta Pusat. Mereka meminta Ahok untuk mengedepankan cara-cara yang lebih berbudaya dalam menyelesaikan setiap permasalahan di Jakarta. Dengan membawa ondel-ondel dan barongsai, masa dari gerakan lawan Ahok memprotes tindakan represif aparat saat menggusur rumah warga di Kampung Pulo. Masa menyatakan mendukung penataan kota Jakarta. Namun, mereka meminta Pemprov DKI Jakarta mengedepankan cara-cara yang berbudaya dalam menertibkan permukiman. Ahok juga diminta untuk tidak melimpahkan kesalahan terjadinya banjir kepada rakyat kecil, namun juga menindak tegas para pengembang properti. Sebelumnya kericuhan sempat terjadi saat petugas menggusur permukiman warga di bantaran Kali Ciliwung, Kampung Pulo, Jakarta Timur. Penggusuran untuk menormalisasi Kali Ciliwung. Bogor, Jawa Barat dan BPOM menggerebek pabrik saus milik warga negara asing yang diduga menggunakan zat yang berbahaya. Pabrik beromset ratusan juta rupiah per bulan ini mengedarkan saus di sejumlah kota di Jawa Barat dan di Pulau Sumatera. Kepolisian Sektor Kelapa Nunggal dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan BPOM menggerebek sebuah pabrik saus di Desa Kembang Kuning, Bogor, Jawa Barat. Berdasar temuan BPOM, diduga pabrik menggunakan bahan baku berbahaya dalam pembuatan saus dan kecap. Selain itu, pabrik juga tidak memiliki izin. Pabrik ini tidak bisa memperlihatkan legalitas, yang mana izin industri tidak ada, kemudian izin dari BPOM juga tidak ada. Jadi sementara legalitasnya dia tidak bisa memperlihatkan kepada kami. Petugas menemukan ribuan botol saus siap edar. Menurut pemilik pabrik yang telah beroperasi 5 tahun ini, ratusan ribu botol saus diedarkan di sejumlah daerah di Jawa Barat dan Sumatera setiap harinya. Polisi memeriksa pemilik pabrik beromset ratusan juta rupiah per bulan ini, yaitu seorang warga negara Tiongkok dan 5 karyawannya. Jika saus terbukti mengandung zat berbahaya, pelaku akan dijerat Undang-Undang Pangan dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Dari Bogor, Jawa Barat, Nurkolis, Metro TV. Polisi masih terus memeriksa kandungan saus yang diduga mengandung zat berbahaya di Bogor, Jawa Barat. Polisi menggerebek pabrik saus kemarin berdasar laporan BPOM. Informasi selengkapnya disampaikan Putri Nurul Ilmi di Bogor, Jawa Barat. Putri, bagaimana hasil pemeriksaan polisi? Ya Zelda, hingga saat ini dari pihak kepolisian Kelapa Nunggal Kabupaten Bogor masih menunggu hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Obat Makanan mengenai sampel dari saus dan kecap yang mengandung bahan-bahan berbahaya. Ini merupakan hasil dari laporan masyarakat yang melakukan atau menduga adanya saus dan kecap yang mengandung bahan-bahan berbahaya. Dan pihak dari Polsek Kelapa Nunggal bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Obat Makanan Bandung kemarin melakukan penyelidikan dan pemeriksaan di pabrik saus yang berada di Desa Kembang Kuning, Kabupaten Bogor, Kecamatan Kelapa Nunggal, di mana ditemukan beberapa zat-zat bahan berbahaya yang dipergunakan oleh pabrik saus ini yang menggunakan merek dari nama Sedap Harum, di mana pabrik ini merupakan pabrik yang merupakan milik dari keluarga keturunan Cina yang sudah berdiri sejak 15 tahun, Zelda. Dan untuk itu juga Polsek Kelapa Nunggal bersama dengan BPOM Bandung sudah menyita beberapa bahan yang diduga mengandung zat-zat kimia yang akan digunakan sebagai sampel dalam pemeriksaan. Di antaranya adalah adanya benzoat powder, kemudian juga ada asetit glasial dan juga biji cabai. Dan memang Zelda, hingga saat ini pabrik saus yang memiliki 50 karyawan tersebut sudah dihentikan produksinya sementara oleh pihak kepolisian dari Kelapa Nunggal. Ini dikarenakan masih dalam proses penyelidikan dan memang hingga saat ini belum ada penetapan tersangka karena masih menunggu hasil dari BPOM Bandung yang melakukan uji lab dari sampel-sampel yang diduga mengandung bahan-bahan berbahaya. Dan memang keluarga dari
dari pemilik pabrik saus ini belum ditetapkan sebagai tersangka dan belum ada penahanan karena masih dilakukan pemeriksaan yang juga dari saksi-saksi baik dari pemilik pabrik dan juga dari karyawan yang ada di pabrik saus ini. Dan memang dari informasi yang kami dapat, jika terbukti adanya penggunaan bahan berbahaya ini akan ditetapkan yang menjadi tersangka dan akan dijerat hukum dari pasal penanganan makanan dan juga panganan. Dan berikut adalah kutipan wawancara kami dengan Kapolsek Kelapa Nunggal AKP Denden Sukmara. Kita masih melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi lagi, ya kan. Kemudian kita sambil menunggu hasil lab dari BP POM Bandung, demikian. Maka dari itu kita menunggu hasil lab dari BP POM Bandung, kemudian apakah kadar daripada saus tersebut mengandung zat kimia yang berbahaya apabila dikonsumsi oleh masyarakat, ya. Setelah itu mungkin baru kita bisa menetapkan siapa sebagai tersangka, demikian. Zelda. Baik, Putri Nurul Ilmi melaporkan langsung dari Bogor, Jawa Barat. Kita beralih ke informasi mengenai narkoba. Badan Narkotika Nasional BNN mengungkap jaringan sindikat narkoba Tiongkok Afrika dengan barang bukti 1 kuintal sabu. Kita bergabung bersama rekan kami Raka Susanto langsung dari gedung BNN Jakarta. Raka, apa saja yang disampaikan pihak BNN terkait dengan kasus ini? Dalam rilis BNN beberapa waktu yang lalu memang terungkap bahwa ada modus baru dalam penyelundupan narkoba di Indonesia. Jika biasanya penyelundupan sabu ini dilakukan dalam jumlah yang sangat besar sekaligus, namun kali ini ada 12 kasus yang sebenarnya dalam jaringan yang sama dengan cara yang cukup berbeda, di mana dalam pengungkapan kasus ini sendiri umumnya sabu ini diselundupkan melalui berbagai macam alat, misalnya alat pijat untuk kaki ataupun juga genset maupun juga mesin motor yang dimasukkan dari Tiongkok, tepatnya dari kota Guangzhou menuju ke Indonesia. Untuk mengetahui lebih detail bagaimana proses penangkapan ataupun pemaparan dari proses tertangkapnya sebanyak 23 tersangka, saat ini saya sedang bersama dengan Kepala Humas Badan Narkotika Nasional, Bapak Slamet Pribadi. Pak Slamet, bisa dijelaskan sejauh ini sendiri bagaimana proses penangkapan dan langkah hukum ke depannya, Pak? Ya, kalau proses penangkapan ini adalah 23 tersangka yang dipecah, ada 23 tersangka dari 14 kasus. Artinya ini ada beberapa tempat, namun big bossnya ada di Nigeria. Jadi satu big boss kemudian dipecah dan lainnya bermacam-macam. Berkat bantuan dari Bea Cukai dan Imigrasi, kita bisa mendeteksi mereka. Tadi total sabunnya sekitar 103 lebih sedikit kilogram tadi itu. Ya. Dari total sebanyak itu sendiri, Pak, jika ini nanti tidak terbongkar dan kemudian ini disebarkan ke seluruh Indonesia, berapa kerugian yang akan ditanggung oleh negara? Ya, secara finansial ini tidak bisa kita hitung karena akan meningkatkan emosi seseorang untuk bertransaksi narkotika. Tapi dari sisi korban, kira-kira bisa menyelamatkan sekitar 1,2 juta ya penggunaan. Artinya kita bisa menyelamatkan 1 juta lebih orang menggunakan narkotika ini. Satu yang paling menarik adalah dalam pengungkapan kasus ini, ini hanya kurir-kurir saja dan ada perempuan di dalam sana. Kita tahu beberapa waktu lalu Kepala BNN juga sempat ke Hong Kong, di mana ada 28 TKW juga dijadikan kurir untuk mengangkut narkoba. Sejauh ini fokus BNN terkait hal ini seperti apa? Ya, beberapa kali pengungkapan itu ada kurir-kurir perempuan. Tadi sekitar ada 7 orang kurir perempuan. Beberapa waktu yang lalu Kepala BNN bertandang ke Hong Kong, bahkan minggu besok ini akan ke Taiwan, dalam rangka memberikan edukasi kepada para TKI-TKI yang ada di luar negeri. Begini loh keadaan Indonesia, update ke situasi terakhir sekarang ini. Kemudian modus-modus operandi seperti ini loh. Kalian kalau misalnya menemukan orang-orang yang baru, tolong harus waspada. Jangan sampai kejebak, jangan sampai tergiur dengan omongan, tergiur dengan materi yang banyak. Jadi segala upaya kita lakukan, bekerja sama dengan Kemlu, dengan semua departemen, dengan Kemenaker juga kita lakukan bersama-sama di Hong Kong kemarin itu.
Oke, siap. Pak Slamet, terima kasih untuk waktunya. Selamat kembali bertugas. Dan Robert maupun Zelda, rencananya memang dalam proses kasus hukum ini nantinya ke-23 tersangka terjerat dengan hukuman maksimal hukuman mati. Untuk sementara demikian, kembali ke studio. Baik, terima kasih Raka Susanto atas informasi Anda langsung dari Gedung BNN Jakarta.